under attack! To the shelters, now! Malam Jumat yang seharusnya penuh ketenangan, berubah menjadi episode tergelap dalam sejarah militer Israel. Langit malam di atas pangkalan udara Negev, yang biasanya sunyi dan gelap, malam itu berubah menjadi medan yang mencekam. Bukan hanya diselimuti oleh gelapnya malam, tetapi juga disayat oleh kilatan cahaya api yang menyambar dari langit. Rudal-rudal hipersonik buatan Iran, tipe Zarqa A8, meluncur dengan kecepatan mengerikan. Rudal-rudal itu datang dari arah tenggara, melesat dalam formasi mematikan. Tak ada peringatan, tak ada waktu untuk bersiap. Mereka melaju lurus menuju sasaran, seolah membawa pesan kehancuran yang tak bisa dihentikan. Sekitar pukul 00.05 dini hari, ketika sebagian besar kota tertidur lelap dan dunia seolah berhenti bergerak, sebuah peristiwa mengerikan terjadi. Di saat malam mencapai titik tergelapnya, 15 rudal hipersonik buatan Iran melesat dengan kecepatan luar biasa, memecah keheningan malam yang sebelumnya begitu sunyi. Deru ledakannya mengguncang udara, seolah membangunkan bumi dari tidur panjangnya. Target dari serangan ini bukanlah tempat biasa. Mereka menyasar sebuah lokasi strategis yang sangat vital bagi pertahanan militer Israel, Pangkalan Udara Negev, sebuah fasilitas militer utama yang menjadi pusat komando dan peluncuran operasi-operasi udara penting. Di dalam pangkalan ini, tersimpan aset-aset militer yang sangat berharga. Deretan pesawat tempur canggih seperti F-35 Lightning II, F-15I, Ra-M, serta beberapa drone siluman generasi terbaru yang dirancang untuk menjalankan misi pengintaian dan serangan presisi tinggi. Namun malam itu, semua persiapan dan kekuatan yang tersimpan di pangkalan tersebut tak berarti apa-apa. Dalam hitungan detik, rudal-rudal yang menghujani langit Negev menghantam hanggar dan landasan pacu dengan presisi mematikan. Suara ledakan menggema bertubi-tubi, menyulut api yang langsung membakar deretan jet yang belum sempat lepas landas. Pesawat-pesawat tempur yang biasanya menjadi andalan kekuatan udara Israel kini hanya tersisa kerangka hangus dan puing-puing yang berserakan. Apa yang awalnya merupakan pusat teknologi dan kekuatan militer tercanggih, kini berubah menjadi lautan api, penuh asap tebal, serpihan logam, dan kehancuran. 11 pesawat tempur Zionis Israel hancur total, berubah menjadi serpihan logam dan debu panas. Ledakan begitu kuat hingga puing-puing beterbangan sejauh 4 km, menembus gedung-gedung, menghancurkan jendela-jendela baja, dan bahkan menembus tembok sekolah militer Angkatan Udara Israel. Di titik itu, seorang petugas keamanan, yang dikenal baik oleh rekan-rekannya sebagai penjaga malam yang tak pernah lelah, tewas mengenaskan. Serpihan logam menghantam kaca jendela, lalu menancap ke otak kirinya, menghentikan hidupnya dalam sekejap. Namun, yang paling mengerikan bukan hanya kehancuran peralatan militer atau satpam yang tewas. Yang membuat dunia terdiam adalah angka korban jiwa yang menjulang, sekitar 2.800 tentara, sebagian besar dari mereka masih terlelap di barak ketika rudal menghujam. Beberapa ditemukan dalam kondisi yang begitu menyayat hati, masih berpelukan dengan senjata, atau bahkan masih memegang ponsel, tengah bercanda ringan dengan orang-orang tercinta mereka. Dalam sekejap, obrolan hangat berubah menjadi sunyi. Telepon terputus, bukan karena sinyal atau baterai, tapi karena jiwa di seberangnya telah hilang dalam dentuman maut. Dari antara ribuan kisah kehilangan, satu cerita kecil menjelma jadi simbol duka paling menyayat. Seorang wanita muda, masih mengenakan piyama, wajahnya pucat dan matanya sembab, diwawancarai oleh media lokal. Ia adalah kekasih dari salah satu tentara yang tewas. "Kami sedang ngobrol seperti biasa," dia bilang. "Aku pulang sebentar lagi ya sayang. Tunggu, aku yang lagi kangen berat." Tapi kemudian, ada suara aneh, dentuman, lalu sunyi, dan aku kehilangan dunia, katanya, dengan suara gemetar. Ia tak menangis lagi, bukan karena luka telah sembuh,
Tapi karena air mata telah habis sejak dini hari, hanya suara serak dan tangan yang gemetar saat memegang ponsel yang masih menyimpan rekaman suara terakhir sang kekasih. Dalam sebuah pernyataan resmi yang disampaikan oleh Korps Garda Revolusi Iran, menegaskan bahwa serangan rudal hipersonik ke pangkalan militer udara Israel bukanlah tindakan tiba-tiba, melainkan balasan yang terukur dan penuh perhitungan. Pernyataan itu merujuk langsung pada kebijakan militer Israel di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Benyamin Netanyahu, khususnya dalam beberapa hari terakhir yang penuh eskalasi. Apa yang memicu balasan Iran? Dalam sepekan terakhir, militer Israel diketahui telah melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Suriah, terutama di bagian selatan negara tersebut. Berdasarkan laporan intelijen dan media regional, lebih dari 100 titik serangan dilancarkan secara terstruktur, tersebar di lokasi-lokasi strategis. Target utama dari serangan Israel mencakup fasilitas militer Suriah, markas kelompok bersenjata pro-Iran, gudang persenjataan, pos komando strategis, bahkan kendaraan tempur dan pusat komunikasi di sekitar Damaskus, ibu kota Suriah, juga tak luput dari serangan udara tersebut. Serangan Israel ini dinilai melampaui batas wajar, karena menyasar tidak hanya militer musuh, tetapi juga memperluas wilayah kehancuran yang dekat dengan area sipil. Iran menilai tindakan ini sebagai provokasi terang-terangan yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Dari pinggiran kota Damaskus, seorang reporter televisi internasional tengah melakukan siaran langsung, berdiri di bawah langit Suriah yang muram, mencoba menjelaskan ketegangan yang terus meningkat di wilayah tersebut. Namun sebelum kalimatnya selesai, dentuman ledakan keras mengguncang udara, membuatnya terdiam sejenak, lalu spontan berlari meninggalkan lokasi, sementara kamera masih merekam setiap detik kepanikan itu. قال وزير الدفاع الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن الجيش سيواصل مهاجمة قوات. Rekaman tersebut bukan sekadar tayangan berita. Ia menjadi potongan sejarah, sebuah cuplikan mentah dari rasa takut yang tulus, tanpa naskah, tanpa akting. Video itu langsung menyebar luas di media sosial, mengguncang emosi banyak orang di seluruh dunia. Bukan karena efek visual atau sensasi, tapi karena ketulusan rasa takut yang tertangkap begitu nyata di layar. Di tengah hiruk-pikuk narasi politik dan propaganda, inilah wajah manusiawi dari perang. Yang mengejutkan, rekaman itu juga sampai ke tangan Korps Garda Revolusi Iran. Tak butuh waktu lama bagi mereka untuk merespons. Beberapa jam setelah video tersebut viral, laporan intelijen menyebutkan bahwa Iran meluncurkan serangkaian rudal balistik ke wilayah yang diyakini sebagai pusat strategi militer Israel, termasuk pos radar dan instalasi militer di selatan wilayah Negev. Bisa dikatakan, momen reporter yang berlari menyelamatkan diri itu menjadi pemicu domino. Sebuah tindakan yang awalnya hanya dimaksudkan untuk melaporkan kenyataan di lapangan, berubah menjadi pemantik eskalasi lintas batas negara. Dunia menyaksikan bagaimana satu kilatan ketakutan yang terekam kamera dapat menjadi sinyal yang memicu dentuman-dentuman berikutnya. Kali ini lebih luas, lebih mematikan, dan lebih sulit dikendalikan. Langit Israel benar-benar retak. Bukan retakan biasa, tapi pecah oleh dentuman rudal-rudal hipersonik buatan dunia Islam, Zarqa A8 dan Fatah. Dua nama yang kini menggema di ruang komando militer Israel sebagai simbol mimpi buruk yang jadi nyata. Dalam serangan presisi yang datang dari arah tenggara, lebih dari 2.800 tentara aktif Israel gugur hanya dalam satu malam. Bukan hanya kehilangan pasukan, tapi kehilangan wajah, wibawa kekuatan udara mereka hancur dalam kobaran api. Rudal-rudal hipersonik itu bukan hanya menghantam pangkalan militer, tapi juga menghantam kepercayaan diri militer Israel yang selama ini dianggap tak tertandingi di kawasan. Ini bukan sekadar serangan balasan. Ini adalah titik balik, simbol kebangkitan kekuatan Islam yang selama puluhan tahun diremehkan.
Ketika dunia internasional tutup mata, ketika Dewan Keamanan PBB hanya jadi panggung sandiwara, dan ketika pasal-pasal hak asasi manusia hanya jadi teks kosong, rudal-rudal Iranlah yang akhirnya berbicara. Mereka membawa suara yang tak bisa dibungkam. Suara bagi Gaza yang dibombardir. Suara bagi anak-anak Yaman, Suriah, dan Palestina yang terkapar dalam sunyi. Suara bagi dunia yang selama ini dibungkam oleh veto dan uang. Serangan ini mengirimkan pesan jelas ke Tel Aviv, Washington, dan seluruh dunia. Bahwa dunia Islam tak lagi berdiri di bayang-bayang. Mereka kini punya taring, dan ketika diplomasi gagal, maka langit akan menyala.